Inspirasi kebaikan kita kali ini datang dari apa yang dilakukan oleh sosok seorang ayah dengan 2 anak yang bernama Bapak Sigit Prasetyo, di mana di tengah kesibukan hariannya yang padat, sosok yang saat ini bekerja di Dinas Perhubungan Banyuwangi ini tak pernah lupa dan selalu berupaya untuk bisa menjadi pribadi yang memberi manfaat. Nah, lalu kebaikan seperti apakah yang dilakukan oleh Pak Setyo ini? Mari kita simak liputannya berikut ini. Kemudian, nah yang dibeli ayah itu berapa bungkus? 3. Berarti ininya kotak ini ada berapa? 3. Satu kotak isinya? 12. Berarti 12-nya berapa kali? 3. Dan sahabat UP Indonesia, bertempat di Resto Panggonmu yang berlokasi di Dusun Padang Bulan, Kecamatan Singonjuru, Banyuwangi. Saat ini sudah hadir bersama kami di sini sosok narasumber kita, yaitu Bapak Sigit Prasetyo, atau yang biasa akrabnya dipanggil dengan nama panggilan Pak Setyo, betul ya, Pak? Iya, betul begitu, Pak. Baik. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak Setyo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak
karena sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama kami di sini, Pak Setio. Baik, kita langsung mulai aja bincang-bincangnya ya, Pak Setio. Monggo, silakan. Baik. Yang pertama-tama, Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan kepada kami semua terlebih dahulu tentang keseharian Pak Setio ini seperti apa sih? Nah, silakan Pak Setio. Ya, baik. Terima kasih, Ko. Baik. Saya akan menceritakan keseharian saya sekarang mulai 2017 yang lalu hingga sampai sekarang saya beraktivitas di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi. Di Sub Banyuwangi. Iya, betul, Ko. Sejak 2017 berarti sudah sekitar ya, sekitar 7 tahun 7 ya, Pak? tahunan lah. Iya. Sehari-harinya dinas di situ ya, Pak? Iya, betul. Adakah pekerjaan lain, Pak Setio? Untuk saat ini belum ada, kok. Jadi masih fokus di Dinas Perhubungan saja. Ya. Mempunyai kebun mungkin atau sawah mungkin di pertanian tidak ada ya? Tidak ada, kok. Baik Pak Setio. Lalu Pak Setio, kalau latar belakang pendidikan Pak Setio sendiri, nah, kalau boleh tahu seperti apa Pak Setio? Ini mohon maaf ya. Iya. Kalau Nggak apa-apa. kami tanyakan hal ini, karena tentunya yang kami tanyakan ini nanti ada kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya nih. Oh iya, begitu. Kalau boleh tahu seperti apa gini, latar belakang pendidikan Pak Setio ini? Unik sih kalau menurut saya, kok. Unik seperti apa, Pak? Mungkin jadi, bisa diceritakan. Mungkin banyak orang yang tahu itu saya kesibukannya di Dinas Perhubungan. Baik. Ya. Namun kalau kok tadi ditanya latar belakang saya, gitu kan? Ya. Nah, jadi saya itu latar belakang pendidikan sarjana pendidikan, kok. Sarjana pendidikan, ya, khususnya di bidang matematika. Ya, jadi sarjana matematika sebenarnya, kok. Sebetulnya sarjana matematika. Betul, ya. Yang bekerja di Dinas Perhubungan. Wah, itu iya. seperti apa? Backgroundnya seperti apa? Ya. Dulu SMA di mana? Ya, jadi dulu saya setelah lulus dari SMA Negeri 1 Celuring, saya menempa pendidikan di IKIP Jember. IKIP Jember ya. Itu sekolah untuk calon guru itu. Iya, betul. Betul sekali. Berarti seharusnya dari nama Pak Sigit Prasetyo ini apakah ada SPD-nya? Iya, ada. Oh. Sayangnya beliau ini sejak awal tidak pernah sahabat Indonesia menyampaikannya kepada kami. Betul. Lalu Pak Setio, setelah lulus, terus seperti apa? Setelah lulus, saya sempat ngajar waktu itu, kok. Sempat ngajar ya? Mulai tahun 2005 itu, saya sudah mengajar. Guru lah ya. Guru ya? Itu tahun 2005 berarti honorer dulu ya? Iya. Tahapannya ya? Tahapannya honorer dulu. Oke. Sempat mengajar di mana, Pak Setio? Sempat mengajar di beberapa sekolah waktu itu, kok. Ya. Ada 4 sekolah waktu itu yang saya ngajar. Ya. Iya. Sekolah yang pertama itu saya mengawali karir itu di MI Sunan Ampel waktu itu, kok. Yang terletak di Dusun Gantung Gendo, Kecamatan Sempu. Baik. Kemudian yang kedua di SMP Negeri 2 Sempu, berdekatan dengan MI itu. Oke. Kemudian yang ketiga di SMP Plus Wonosobo itu, campur dengan Ponpes itu. Oke, ya, baik. Kemudian yang keempat di SDN 2 Wonosobo. Baik, seperti itu ya. Iya. Waduh, ternyata sosok narasumber kita yang satu ini sebelum kerja di Dishub, rupanya menjadi guru, pengajar, kok. Pengajar ya. Dan itu sampai sempat mengajar ke empat sekolah. Ya. Oke, baik. Dan seperti yang tadi sempat kami sampaikan, Pak Setio, pertanyaan itu tentunya ada kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya. Iya. Dan pertemuan kita kali ini tentunya adalah untuk membahas terkait kegiatan belajar mengajar yang Pak Setio lakukan di tempat tinggal Pak Setio ya. Yang konon katanya setiap malam itu dilakukan. Betul, setiap malam. Kalau terkait hal yang itu apa yang bisa diceritakan, Pak? Nah, ini kegiatan yang tiap malam itu kan? Yes. Ya. Jadi seperti apa itu? Iya. Jadi begini, untuk kegiatan setiap malam itu yang biasa saya lakukan dengan anak-anak itu dimulai dari habis sholat isya, kok. Baik. Jadi sekitar jam 7 lah ya. Jam 7 itu mereka datang ke rumah, kemudian kita melakukan kegiatan belajar mengajar seperti itu.
hingga jam 9 malam. Oke, Iya. hingga jam 9 malam. Setiap malam? Setiap Senin malam. sampai hari? Sampai hari Sabtu. Oke. Cerita awalnya seperti apa itu Pak Setio? Nah, Sampai Pak Setio ini bisa terlintas melakukan hal tersebut di tengah-tengah kesibukan Pak Setio tentunya ya? Iya. Dari pagi sampai sore berdinas di dinas perhubungan, Betul. lalu malamnya setiap malam melakukan hal itu. Itu Iya. cerita awalnya seperti apa? cerita awal melakukan kegiatan itu ya. Yes. Karena ini ada dua motivasi kok, atau dua fokus waktu itu saya melakukan kegiatan itu. Oke. Untuk yang akhir-akhir ini masih saya lakukan mulai 4 tahun yang lalu. Baik. Tapi sebelumnya itu sudah. Sudah ya? Iya, Oke. Berarti kegiatan belajar mengajar ini sebetulnya sudah lama dilakukan? sudah lama Oke. dilakukan. Di awal tahun berapa itu Pak? Untuk kegiatan ini di awal tahun 2009. 2009 waktu sudah saya melakukan? masih honorer Baik, itu sudah saya lakukan. baik. Hanya dengan yang baru ini motivasinya berbeda kok. Oke, mungkin bisa dijelaskan apa itu Ya. motivasi yang berbeda itu Pak Setio? Gini, motivasi yang pertama, awal saya melakukan kegiatan tersebut di tahun 2009 itu karena masih honorer kan saya kok. Baik, Ya, jadi saya masih mengejar materi waktu itu. Baik. Sehingga saya mengadakan kegiatan itu les lah ya, kalau Memberi les ya? memberikan les tambahan. Oke. Dengan harapan saya masih mencari materi fokusnya di situ. Oke. Nah, dengan yang kedua ini saya sudah berbeda kok. berbeda ya? Iya, motivasinya sudah berbeda. Oke, Untuk yang kedua ini yang saya awali di 4 tahun yang lalu, Baik. itu motivasinya bukan hanya mencari materi saja. baik. Karena di situ saya sudah fokus bukan materi memang. Oke, Fokusnya itu ingin berbagi dengan mereka, apa yang saya miliki saya sampaikan kepada mereka. Seperti itu kok. seperti itu ya? Iya. Berarti bisa digarisbawahi di sini, kalau kegiatan memberikan les itu sudah sejak lama dilakukan? Sudah sejak lama. Sejak 2009 Iya, sampai betul. kapan itu yang motivasinya mencari materi itu? Itu sampai tahun 2015 kok. 2015. Iya. Setelah 2015, Sempat vakum. oh sempat vakum? Iya, sempat vakum. Sempat vakum. Kemudian vakum mulai tahun 2016, 17 hingga 18. Oke. Vakum itu. Vakum, Ya. dimulai lagi 2019 sampai hari ini ya? sampai hari ini. Baik, luar biasa. Dan motivasi yang kedua ini sudah berbeda ya? Iya, sudah berbeda kok. Apakah itu karena dirasakan sudah cukup? Insya Allah begitu. Baik, baik, baik. Lalu Pak Setio, kalau terkait kegiatan itu sendiri, Iya. saat ini ada berapa yang diajarkan, diberi les itu sama Pak Setio, anak-anak itu ada berapa Oh Pak? iya. Jadi untuk yang sekarang ini Ya. berbeda dengan yang dulu memang kok. Karena waktu yang dulu itu memang saya fokusnya di materi. Kalau yang sekarang siswa itu hanya maksimal kalau mereka itu datang semua ke rumah belajar gitu 15 sampai 20 anak. Kalau yang dulu, tahun dulu waktu masih mengejar materi itu bisa sampai 50 siswa. Oke, Itu. seperti itu ya Pak? Iya. Jadi sekarang 10 sampai 20 anak. Iya. Siapa saja mereka ini? Nah, Ya. mereka itu kebanyakan ya rata-rata yang datang ke rumah itu dari anak-anak tetangga sebelah. Baik. Ya, dari tetangga sebelah. Maksudnya tetangga sebelah saya kan bertempat di Gintangan ini. Oke. Nah, tetangga sebelah saya kan Desa Kaligung. Kebanyakan Oke. anak-anak Desa Kaligung. Oke. Seperti itu. Dan apa yang Bapak ajarkan kepada mereka ini Pak? Ya. Dan metode pembelajarannya bagaimana Oh, sih begitu. kalau boleh tahu? Iya, terima kasih kok. Jadi yang saya ajarkan kepada anak-anak itu tidak jauh dari background saya sebagai guru matematika. Jadi saya Guru mengajarkan matematika. matematika kepada mereka. Oke. Gitu. Dan metode pembelajarannya seperti apa Pak Setio? Campuran. Di sini ada beberapa anak karena Oke. ada yang kelas 4 misalkan, Ya. ada yang kelas 3, bahkan ada yang kelas 1 juga ada. Oke. Itu seperti apa Pak Setio mengaturnya? Pastinya seperti itu ya. 10-20 anak itu pastinya Iya. kan tidak Tidak semuanya semua satu sekelas kelas, ya betul. Nah, itu maksud kami. Itu Iya. ngaturnya Nah, seperti apa itu Pak? Ngaturnya begini. Kalau saya kelompokkan dulu kok. Oke. Jadi kelas yang mayoritas itu saya kelompokkan dulu dan itu saya tangani lebih dulu. Oke. Karena mereka banyak gitu. Baik. Jadi contoh nih ya, misalkan yang kelas 4 ini banyak.
Jadi saya tangani dulu, saya jelaskan materi, kemudian saya berikan tugas. Nah, pada saat anak-anak ini sibuk dengan tugas, saya beralih ke kelas yang lain, seperti itu kok. Seperti itu ya? Iya. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau ada beberapa anak Ya. yang kelas 4, Ya. itu diajari terlebih dahulu. Ya. Lalu setelah mereka mengerti, diberi tugas, Ya. baru Saya beralih ke kelas yang lain. menghandle ke anak-anak yang lain. Betul, seperti ya, itu. luar biasa. Baik. Baik, Pak Setio. Kalau memang seperti itu ya, Pak, rupanya Pak Setio ini mengaturnya seperti itu ya, Iya, betul, dalam Pak. memberikan les itu ya. Iya. Sekarang pertanyaan kami selanjutnya, Pak. Tadi Pak Setio sempat singgung ya, bahwa motivasi dari memberikan les yang kedua ini, yang sejak tahun 2019 dilakukan, Iya, betul. motivasinya berbeda. Apakah itu bisa diartikan bahwa anak-anak yang belajar saat ini tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bisa les di tempat Pak Setio? Iya, betul kok. Jadi untuk yang sekarang itu saya lakukan itu cenderung gratis kok. Bebas biaya gitu. Bebas biaya? Iya, betul. Luar biasa sekali Pak Setio. Baik, adakah alasan lain selain motivasi yang berbeda itu dengan Bapak melakukan itu Pak Setio? Iya, betul. Pastinya sahabat Open Indonesia dengan melakukan itu setiap hari di luar jam dinasnya, dari pagi sampai sore ya Pak Setio ini. Kalau yang di Dinas Perhubungan itu dari pagi sampai sore. Setelah itu pulang ke rumah lalu membelikan les matematika gratis, itu butuh effort yang luar biasa. Apa alasan utama Bapak dalam melakukan hal itu? Yang kedua ini ya. Ya. Jadi alasan saya untuk melakukan kegiatan ini yang kedua itu karena saya ingin berbagi kok. Oke. Berbagi apa yang saya miliki, ilmu yang saya miliki dan yang saya dapat dulu, sehingga tidak akan sia-sia gitu loh. Oke. Karena memang dunia kita sekarang yang saya lakukan itu berbeda. Jadi yang dulu di dinas pendidikan atau di dunia pendidikan, sekarang di dinas perhubungan atau dunia transportasi, berbeda kok. Oke. Jadi ilmu yang Bapak dapat juga pengalaman selama bertahun-tahun menjadi guru itu rupanya tidak bisa hilang dalam Iya. diri Pak Itu Setio. masih melekat dalam jiwa saya kok. Itu saja alasannya ya Pak? Iya. Tidak ada alasan lain? Tidak ada alasan Mungkin lain. karena sudah cukup secara ekonomi sekarang? Iya, Oh bukan kurang ya? lebih Bukan seperti itu ya? Bukan. Oke. Jadi ingin berbagi sekarang Betul. motivasinya. Baik. Lalu Pak Setio, kalau memang seperti itu, alasan Pak Setio ini melakukan itu semua, apa sekarang yang diharapkan oleh Pak Setio untuk kedepannya Pak Setio? Dengan memberikan les-les gratis kepada anak-anak sekitar itu. Apa yang menjadi pengharapan untuk kedepannya Pak Setio? Jadi harapan saya memberikan les tambahan kepada anak-anak di sekitar atau di lingkungan rumah itu agar pertama mereka itu selain pandai dalam ilmu matematika, mereka juga memiliki karakter yang kuat loh. Itu yang Karakter pertama. yang kuat. Iya. Terus yang kedua, harapan kedua, saya berharap apa yang saya sampaikan kepada mereka atau ilmu yang saya berikan kepada mereka itu bermanfaat. Seperti itu kok. Tentunya seperti Dua itu, harapan ya, seperti luar itulah. biasa. Dan saya tertarik dengan apa yang Pak Setio sampaikan di awal tadi. Harapan Pak Setio yang pertama tadi, dengan melakukan ini semua, harapannya beliau anak-anak tidak hanya pandai dalam hal Iya, matematika, betul. tapi mempunyai karakter Mempunyai yang karakter yang kuat. bisa dikupas lebih jauh terkait hal itu Pak. Terkait Kenapa Pak karakter. Setio menyampaikan seperti itu? Ya, jadi begini kok. Kalau melihat di dunia pendidikan sekarang, Baik. itu yang saya rasa loh ya, Baik. saya rasa mereka itu kan hanya pandai dalam materi saja kok. Oke. Tetapi dalam budi pekerti, sopan santun, mereka untuk saat ini memang kurang. Ya saya ambil contoh saja, waktu zaman dulu itu kental sekali akan adat ketimuran kita. Baik. Sopan santun, ramah tamah seperti itu Oke. ya.
Kalau misalkan ketemu guru atau mantan gurunya, itu mereka itu santun sekali, menyapa dengan lembut, ramah. Berbeda dengan sekarang kok. Sekarang seperti apa Pak Setio? Misalkan contoh gini, kalau ketemu guru atau mantan gurunya gitu loh, hai Pak, halo Pak, kayak gitu. Jadi saya rasa itu kurang etis lah. Baik. Betul. Dan kalau memang seperti itu yang dirasakan oleh Pak Setio, apakah hal-hal seperti itu juga diajarkan Pak Setio? Iya betul. Dalam pembelajaran yang Bapak lakukan di rumah? Betul sekali Pak. Seperti Jadi, apa contohnya Pak Setio? Gini kok. Contohnya seperti ini. Pada saat saya menerangkan materi, nah, kemudian di sela-sela saya menerangkan materi, itu saya sisipkan kok. Prinsip-prinsip kesopanan, keramah tamahan itu saya selipkan di situ. Baik. Sehingga mereka bukan hanya dapat materi yang saya sampaikan, tetapi mereka juga mendapatkan karakter itu tadi, karakter adat kita ketimuran bangsa Indonesia gitu loh. Seperti itu ya. Seperti itu. Baik, 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 baik. Jadi rupanya seperti itu sahabat Indonesia. Beliau ini rupanya tidak saja mengajarkan mata pelajaran matematika, tetapi juga tentang budi pekerti, Iya. sopan santun. Betul. Seperti itu juga diajarkan ya Iya, Pak. saya ajarkan. Biar anak-anak ini tidak hanya Pandai dalam materi, secara betul. materi pelajaran, tetapi juga mempunyai budi pekerti yang Betul, baik. yang Luar biasa Pak Setio. Baik. Baik Pak Setio, kalau memang punya harapan seperti itu, tentunya adalah hal yang luar biasa. Apalagi hal itu semua dilakukan oleh beliau ini secara sukarela. Iya, kurang lebih seperti itu. Baik, baik Pak Setio. Dan Pak Setio, no debat tentang hal itu luar biasa yang Bapak lakukan. Semoga anak-anak didik Bapak di rumah itu nantinya bisa menjadi sosok-sosok pribadi-pribadi yang Bapak harapkan. Amin, amin, amin. Dan Pak Setio, sebelum kita akhiri jumpa kita kali ini, adakah pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Setio kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita ini, Pak? Iya, ada? Ada. Silakan, silakan, Pak. Ya. Baik, jadi begini pesan yang akan saya sampaikan kepada seluruh pemirsa, terutama UB Indonesia ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan menjadi pendorong Anda untuk melakukan hal yang seperti itu juga. Dalam hal ini yakni kebaikan. Jadi sekecil apapun kebaikan yang Anda lakukan itu tetap lakukan. Karena dari hal kecil nantinya akan menjadi hal yang besar. Seperti itu kok. Luar biasa sekali Pak Setio. Statement yang luar biasa. Baik Pak Setio, tentunya kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Setio karena sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi kisah dengan kami semua. Terus semangat ya Pak. Siap. Dalam memberi pembelajaran kepada anak-anak itu, karena tentunya ilmu yang Bapak berikan itu pastinya kedepannya akan sangat bermanfaat. Amin, amin. Bagi anak-anak tersebut ya Pak. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Setio. Baik. Dan sahabat UB Indonesia, seperti biasa, kami harap Anda untuk tidak beranjak kemana-mana terlebih dahulu, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Bisa dibilang Pak Sigit Prasetyo ini adalah sosok seorang pendidik sejati. Beliau benar-benar memiliki komitmen yang tinggi terhadap dunia pendidikan anak-anak. Meski sudah tidak menjabat lagi sebagai seorang guru, namun karakter sebagai seorang pendidik tidak pernah hilang dari dirinya. Dengan semangat dan penuh kesabaran, beliau selalu mencari cara
untuk mencerdaskan anak-anak yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Tangan-tangan kecil yang juga merupakan para penerus bangsa. Kiranya dari kisah kebaikan Pak Setio ini nantinya bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kebaikan itu bisa berupa apa saja. Dan kita semua bisa melakukannya dengan memberikan apa yang kita punya dan juga dengan apa yang kita bisa. Sekian jumpa kita kali ini. Salam OB Indonesia.